Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapa yang sangat kucintai, Tuhanku, Yesusku, Kristusku, Rohul Kudusku. Engkau di atas segala-galanya Bapakku, Engkau termulia, teragung di atas segala-galanya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, Bapa yang kita cintai, Juru Selamat kita, Pencipta hidup kita, yang memberikan nafas, yang memberikan berkat, yang memberikan segala-galanya. Jangan pernah jauh, saudara-saudaraku, dari Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita sama dekat. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kapan lagi kita dikasih kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 5 ayat 15 bahwa Tuhan sudah rela lahir untuk kita, mati dan bangkit untuk kita. Maka kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Dia, Kristus, yang sudah melakukan yang terbaik. Karena di balik semuanya itu, Tuhan akan sediakan keselamatan. Haleluya. Renungan pada malam hari ini kita akan baca dalam Yudas pasal 1 ayat 3-5 berkaitan dengan keselamatan. Untuk itu saya akan menyanyikan lagu lama nih saudara. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini, dan ini akan terjadi karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Lagu ini dengan tema kalau bunyi sangkakala. Sangkakala pasti akan disampaikan dari Tuhan. Karena tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, saya baca demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Amin. Di dalam Yesus ada kebangkitan, karena Yesus adalah kehidupan. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan loh saudara. Firman Tuhan iya dan amin. Karena Tuhan berfirman dalam Titus pasal 1 ayat 2, apa yang Tuhan firmankan janjinya itu tidak pernah berdusta, pasti digenapi. Rapture, saya minta kepada Tuhan, Tuhan izinkanlah waktu sangkakala berbunyi, orang mati di dalam Kristus bangkit, dan setelah itu kita diangkat sama Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang masih hidup ini, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Oh haleluya. Luar biasa, kita senangnya minta ampun, senangnya luar biasa bersama Yesus. Di dunia saja bersama Tuhan kita bahagia, apalagi di surga akan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau setia dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan malam dan pagi, termasuk dengarkan firman Tuhan dari berbagai macam hamba Tuhan yang urapi Tuhan. Dan jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan, semua datang kepada Yesus, menyembah, memuji nama Tuhan, agungkan nama Tuhan, muliakan Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, kerjakan dengan setulus hati, karena dasarnya cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus cinta kita semua. Karena di balik semuanya itu ada janji Tuhan, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, amin, haleluya. Kalau sangkakala Allah bunyilah, amin, haleluya. Kalau para tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil, ku ada. Oh, target kita, nama kita dipanggil, amin. Kalau disangkakala, kalau bunyi sangkakala, oh, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada, amin, haleluya.
semua saling berteman di dalam tempat yang permai. Amin, haleluya. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil, ku ada. Kita semangat, mari kita menyanyi semua. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, puji Tuhan, haleluya. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Amin, haleluya. Kalau nanti waktu habis, agar yakinlah. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang sempurna, kudus, maha segala-galanya. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya suatu hari kelak sangkakala Allah berbunyi, nama kami disebut, nama kami ada Bapa terdaftar di dalam kerajaan surga. Kami terbang bersama Yesus masuk ke surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, hati kami, pikiran kami, tubuh
jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber kehidupan. Kalau bunyi-bunyi sangkakala Tuhan Yesus, namaku ada bersama Yesus di surga. Ampun ya Bapa, segala dosa, kesalahanku, kelemahanku selama ini, ampun. Biar Roh Kuduskan tuntun hidupku, supaya hidup kami menjadi perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Sebentar kami anak-anak-Mu, kami semua adalah hamba-hamba-Mu, untuk membaca, merenungkan firman-Mu sebelum kami berbaring tidur. Kami senantiasa utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menegakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu malam ini tanggal 17 September 2022. Besok jangan lupa Bapak Ibu, hari Tuhan, harinya Minggu. Mari beri hati kita, harus punya rasa kecintaan sudah sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena waktu tidak bisa toleransi. Maksudnya waktu yang kita jalani, mari kita pergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan berarti. Tuhan berikan kepercayaan buat kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Itu kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah setiap detik tinggalkan Tuhan. Tapi nafas yang kita nafas, katakan, Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kalau aku bisa bernafas, bisa kumpul dengan istri, anak-anak, bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa sampaikan firman Tuhan. Seperti malam ini saya bisa sampaikan firman Tuhan, menyanyi dengan gitar, biarpun hanya bentuk sederhana. Tapi saya sebagai hamba Tuhan melakukan hati yang bersih, hati yang tulus tanpa pamrih. Semuanya karena saya ingin melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan bukan hanya sekedar beritakan firman. Beritakan firman itu mutlak, itu perintah Tuhan. Tapi saya selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita suatu hal didapati nanti sama Tuhan, jangan didapati tercelah, tapi didapati tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna sampai jumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan bicara keselamatan. Mari saya mau bahas, saya mau baca dulu supaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau hargai waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita tidak pernah sia-siakan waktu. Karena waktu berjalan tidak pernah mundur. Berjalan maju terus. Jangan pernah carelessly. Jangan pernah sembarangan hidup ini. Jangan pernah lalai. Tapi mari kita mau giat selalu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Giat selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Yudas pasal yang pertama. Memang Yudas hanya satu pasal, tapi ayatnya ayat 3 sampai 5. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Karena apa? Sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan selalu pakai nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapakku. Tuhan Yesus adalah Bapak kita semua. Pakai nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya percaya. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Berkat tidak hanya materi, tapi berkat Tuhan lengkap
Ya, materi, rohani, jasmani, Tuhan kan pelihara hidup kita. Terbukti nyata, saya dipelihara sama Tuhan. Sampai detik ini, hari demi hari yang saya jalani bersama Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Yaitu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Malam ini bicara keselamatan Bapak Ibu. Tertulis Bapak Ibu di ayat yang ketiga. Saya mau baca sekali lagi, ada kata keselamatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat, keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Anugerah, saudara. Disebut anugerah karena apa, saudara? Kita orang berdosa. Tidak bisa orang berdosa, orang sudah cacat, itu orang lumpuh menyembuhkan orang lumpuh. Tidak bisa, saudara. Misalnya saudara sakit, bisa saudara sekarang sakit sembuh sendiri. Sembuh itu karena Tuhan. Karena ada penyembuh, ada penolong. Ya, seperti pengemis. Kenapa kau mengemis? Karena dia sendiri pengemis tidak punya uang. Tidak punya sesuatu yang diharapkan. Maka pentingnya butuh seorang yang diberkati, memberkati. Sama juga kita orang berdosa. Tidak bisa orang berdosa membenarkan diri kita orang berdosa. Kecuali sumbernya Yesus Kristus. Sumber kebenaran, sumber kehidupan yang datang dari surga. Yesus Kristus memiliki keselamatan melalui lahirnya Yesus untuk kita. Tentang kematian Yesus untuk kita. Supaya Yesus mati rela berkorban untuk hapus dosa kita dalam rangka untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu kasih karunia Tuhan seperti tertulis dalam Efesus pasal 2. Saya mau bacakan ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Amin. Benar. Benar sekali. Kasih karunia Tuhan yang sudah menolong kita diselamatkan. Tetapi kasih karunia Tuhan yang sudah menolong pintu surga terbuka buat kita. Kita harus meresponi dengan apa? Percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini keselamatan kita bersama. Dikatakan tadi diberikan kasih karunia Tuhan oleh karena iman. Kita harus percaya kepada Yesus. Kalau pintu surga terbuka sebelum Yesus mati di atas kayu salib dan belum lahir, belum mati, belum bangkit, pintu surga belum terbuka, saudara. Artinya karena kita terima kutukan dosa. Karena kutukan dosa, upah dosa adalah maut. Hanyalah rahmat anugerah Tuhan. Kita diselamatkan. Tapi sebagai bukti kasih karunia Tuhan sedang nyata dalam hidup kita. Kita meresponi. Dengan apa? Hidup sungguh-sungguh. Maka dikatakan di sini. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Kita berarti disebut orang kudus. Harus kita berjuang. Maka Tuhan berkata di Matius 16. Bahwa ikut Yesus harus pikul salib. Ada harga yang harus dibayar. Harus ada penyangkalan diri. Berarti harus rendah hati. Ikuti firman Tuhan. Kita mau ikut sungguh-sungguh. Yaitu kita harus taat Bapak Ibu. Sebab tanpa ketaatan kita. Tuhan kan sudah taat di atas kayu salib. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Kita juga harus taat saudara. Nggak bisa seenaknya dong. Ya, Tuhan sudah berikan keselamatan, saudara berkorban buat kita. Kita tetap hidup di dalam dosa, main-main dosa, berbuat jahat enak aja, saudara. Mau masuk surga tetap pelihara dosa, pelihara kejahatan. Nggak bisa, saudara. Ya, semua kita harus bertobat, harus berjuang, harus punya sifat ketaatan. Seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Anak itu adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan di situ, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, Yesus Kristus adalah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Dia adalah awal mula firman, dan firman sudah menjadi manusia. Itu disebut Tuhan Yesus adalah firman Allah. Kalau tidak taat, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dengan kata lain, kita diselamatkan percaya. Secara vertikal, horizontal harus taat. Keselamatan di sini ada di dua dimensi. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu dari vertikal dari atas Tuhan Yesus memberikan kasih karunia. Yesus Kristus sudah turun lahir untuk kita. Dia mati buat kita. Dia bangkit. Dan dia naik ke surga untuk menyelamat. Untuk menyediakan tempat surga buat kita. Dia akan datang kembali. Horizontalnya kita meresponi.
Tuhan sudah memberikan kasih karunia iman kepada Yesus, kita pelihara seperti di dalamnya. Saya mau kasih ayat terakhir, Filipi pasal 2 ayat 12, berkaitan dengan keselamatan. Filipi pasal 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku Tuhan si hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Maksudnya, ayo saudara, ya, tidak peduli Tuhan lihat atau tidak lihat, ya, tetap kita tidak boleh berdosa. Harus kita taat, ya. Apalagi Tuhan tuh lihat, saudara, ya. Jadi mari kita mau takut akan Tuhan, pelihara keselamatan dengan taat. Ini ada taat. Jadi kita taat itu singkatan bahasa Arab, takut akan Tuhan. Biar firman-firman yang selalu kita dengar, mari kita mau ikuti firman Tuhan dengan benar. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara main-main dengan dosa, tidak bisa saudara. Mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Kalau nanti kalau sangkakala Allah berbunyi. Karena kerinduan kita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita hormati dengan sungguh-sungguh. Kita responi dengan sungguh-sungguh. Kita harus berjuang saudara, harus bayar harga. Karena Tuhan berkata pula, coba ini ayatnya ada saudara, dalam Lukas pasal 13. Berjuang kata Tuhan Yesus di ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berusaha dengan kekuatan masuk ke surga, keselamatan tidak bisa. Yang pertama keselamatan karena kasih karunia vertikalnya, horizontalnya harus kita berjuang. Artinya harus harga yang dibayar. Harus kita sungguh-sungguh kita mau taat, ikuti firman Tuhan. Sehingga nanti kalau sangka kalau berbunyi, nama kita disebut, kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Kalau bunyi sangka kalau bunyi sangka kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, Tuhan Yesus. Kalau bunyi sangkakala ku ada, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari sesuai dengan firman Tuhan, keselamatan kita jaga dan takut dan gentar, yaitu hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.